Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu decentralized application khususnya untuk staking ya di decentralized finance, dan mungkin kita akan coba guide apa sih itu decentralized finance dan kenapa ini cukup menarik juga ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari judulnya, bisa dibilang passive income juga karena mendapatkan uh, earnings gitu ya, atau bunganya juga cukup lumayan ya. Untuk stablecoin cukup tinggi, 19,5%, hampir 20%. Nah, nanti kita akan bahas apakah ini aman, apakah ada resikonya atau lain-lainnya gitu ya, detailnya juga kita akan coba breakdown. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Apa sih itu Anchor Protocol gitu ya? Anchor Protocol ini adalah salah satu decentralized applications di ekosistem Terra Luna sendiri, dan memang uh, tujuannya adalah untuk decentralized banking, hampir sama seperti bank gitu ya. Tapi ini bisa dinamakan decentralized bank juga gitu. Kita bisa lihat dari websitenya sendiri, di sini ada tulisan Better Savings, memang buat savings lah gitu ya. Kita lihat dari sini, Anchor offers better yield, di mana dengan bunga yang cukup besar ya, 19% untuk stablecoin itu cukup besar juga. Dan kita bisa cek lagi Anchor Protocol ini sebenarnya juga ada governance tokennya juga sih sebenarnya ya. Ada Anchor Protocol atau tickernya ini adalah ANC, kalau teman-teman bisa lihat. Dan memang dia sempat untuk beberapa minggu terakhir ini memang mengalami kenaikan cukup drastis juga sih ya. Dalam 24 jam terakhir naik 12%. Ini bahkan satu minggu terakhir di saat market crypto kurang begitu bagus performance-nya, tapi dia cukup lumayan naiknya ya, 53%. Lalu dalam satu minggu terakhir naik sekitar 145%. Tapi kita nggak akan terlalu mendetail bahas tentang Anchor protokolnya. Kita lebih fokus terhadap dia punya fitur dan stakingnya juga. Oke, nah sekarang ini juga ada cukup laporan bagus di Twitter ya gitu tentang Anchor Protocol. Kategorinya dia lebih ke arah DeFi, buat staking, buat lending and borrowing. Jadi kalau misalnya buat pinjam dana itu juga bisa gitu ya. Tapi kita nggak akan terlalu mendetail soal lending and borrowingnya juga. Nih, sebagai fitur utamanya memang adalah staking dan saving seperti yang kita bilang, dan juga lending and borrowing. Hampir sama seperti banking lah, tujuan bank juga gitu ya. Secara timnya beberapa ada yang sudah docs, beberapa ada yang belum docs. Docs itu artinya udah terbuka gitu ya. Salah satunya si Marco Di Maggio, dia adalah salah satu profesor di Harvard Business School gitu. Jadi ya bisa dibilang cukup ternama, namanya juga ada, dan memang relatif banyak supportnya juga. Supportnya saya tahu dari mana, karena kita bisa lihat dari banyak individu yang support dia, lalu banyak venture capital juga yang backers atau partner-partnernya dia. Kita lihat dari Alameda Research, Arrington Capital, Dragonfly, dan lain-lainnya juga gitu ya. Jadi bisa dibilang secara backing dia cukup lengkap. Secara token distribution, ini token distributionnya nanti kita akan coba bahas juga sedikit tentang token distributionnya, tapi nggak akan terlalu mendetail ya. Dan total supply untuk ANC ini sekitar 1 billion Anchor Protocol token ya kira-kira. Nah, Anchor Protocol ini memang salah satu yang cukup besar juga. Kalau teman-teman perhatikan di DeFi lama, secara berapa besar sih total value lock-nya dia gitu ya. Kita bisa lihat dari sini untuk ekosistem Terra sekarang nih di level atau di peringkat nomor 2 gitu ya, di bawah Ethereum. Jadi cukup besar dengan sekitar 20 miliar dolar yang di lock di dalam ekosistemnya gitu ya. Dan kalau kita zoom in atau kita melihat dalamnya lagi, di mana sih di Terra Luna ini yang paling besar? Paling besar nomor satu adalah Anchor gitu ya, dengan total value lock sekitar 10 miliar dolar. Jadi setengahnya dari total Terra itu berada di Anchor Protocol. Jadi ya cukup banyak funding yang di lock di sana. Kira-kira itu overview dari Terra Anchor Protocol sendiri ya. Dan kita coba lihat fitur-fiturnya juga ya. Untuk fitur Anchor ya, seperti yang kita mention di awal, sebenarnya tujuannya dia lebih ke arah banking. Jadi ya untuk para user bisa deposit, dan para user juga bisa lending atau meminjam duit, dan ya meminjam duit istilahnya ya. Dan kalau misalnya kita sedikit overview dulu di DeFi ya. Kalau misalnya teman-teman mau minjam duit, memang kalau misalnya di DeFi ini lebih ke arah harus submit atau ada kolateralnya. Dan kolateralnya adalah jaminan gitu ya, dan jaminannya ini berupa aset-aset kripto yang dipegang. Kira-kira seperti itu overview-nya ya. Tapi kita nggak akan terlalu mendetail karena lebih kita mau bahas secara depositnya aja sih.
Kalau total, secara total kita bisa lihat total value lock sekarang di Anchor Protocol ini ada sekitar 12 billion ya. Ini lebih update lagi, soalnya ini langsung di Anchor Protocolnya. Kalau di DeFi lama ini masih 10 billion ya, jadi ini udah lebih naik lagi. Lalu kita bisa perhatikan di sini berapa banyak sih yang dideposit dan berapa banyak sih funding yang diborrow atau orang-orang yang pinjam ya. Dan kita bisa perhatikan sekarang ini yang deposit lebih besar dan naik terus nih. Kalau teman-teman perhatikan grafnya nih dari tahun lalu naik terus sampai sekarang, dan bahkan kenaikannya cukup drastis ya. Ini sempat, kalau kita zoom sedikit, ini sempat terjadi penurunan. Kenapa? Karena di sini orang-orang sempat, wah ini apakah Anchor benar-benar bisa bayar 20% atau enggak gitu. Tapi timnya Anchor berhasil mendapatkan confidence lagi atau kepercayaan diri dari para usernya juga, maka ini kenaikannya cukup signifikan ya. Ini dari yield reserve-nya, di mana yield reserve Anchor Protocol ini ditambahkan istilahnya ya. Dan sekarang kalau secara borrowing-nya sendiri di sekitar 2 miliar USD. Jadi itu kalau teman-teman perhatikan secara overview, earning ini 19,5% ya. Ini kalau teman-teman deposit stablecoin, bukan stablecoin ya, USD. USD adalah salah satu stablecoin di Terra. Jadi deposit USD, nanti teman-teman bisa mendapatkan 19,5%. Lalu ada fitur lainnya yang tadi kita bahas, ini borrow asset. Tapi kita nggak akan terlalu mendetail soal untuk borrow asetnya juga. Nah, kalau mau borrow memang harus submit, atau tadi kita bilang harus ada jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya untuk saat ini hanya ada 2 aset, yaitu adalah Ethereum dan Luna gitu. Jadi kalau teman-teman mau pinjam duit istilahnya ya harus jaminan Luna atau enggak Ethereum. Jadi tapi ini lebih beresiko dan saya nggak akan terlalu mendetail untuk bahas ini ya. Nah, kira-kira itu, dan ini bagaimana cara teman-teman mendapatkan B Luna atau bonded Luna atau bonded Ethereum, ini ada di sini gitu ya, di dia punya B asset. Kira-kira seperti itu untuk overview-nya. Lalu sekarang kita akan bahas apakah bunga 19% ya yang di earnings ini akan cukup bertahan dan lain-lainnya gitu. Apakah ini bertahan, apakah aman, kita akan coba bahas di video ini gitu ya. Dan overall yang saya bahas ini, kita lihat secara overview-nya atau business modelnya sendiri. Dimana kita tahu kalau misalnya satu decentralized application mau bertahan ya pasti dia harus ada profit juga, harus ada untung dan harus bisa memberikan user kegunaannya istilahnya ya. Dan kalau kita perhatikan untuk bagaimana bisnis modelnya, ini hampir sama seperti bank, di mana outflow-nya dia atau pengeluarannya dia itu lebih ke arah bayar interest ya, bayar bunga sekitar 19,5%. Ini yang ada di earnings tab-nya juga. Kira-kira di sini 19,5%. Dan memang kalau kita scroll ke sini relatif stabil sih, ini dari Februari 12 sampai Februari 26 gitu ya, relatif stabil. Dan kalau kita perhatikan lagi inflow-nya bagaimana? Ini adalah income yang masuk ke dalam Anchor Protocol sendiri. Kalau kita perhatikan untuk inflow-nya ada 3 sih, ada 3 source atau 3 sumber yang saya perhatikan. Yang pertama adalah dari loaning-nya. Jadi pada saat ada orang yang mau borrow atau mau meminjam gitu ya, mereka harus membayarkan interest ya atau membayarkan bunga, dan bunganya untuk saat ini adalah 12,7%. Jadi cukup besar, walaupun di sini net APR-nya ini positif ya, tapi karena ini ada yang namanya distribution APR. Ini adalah alokasi dari Anchor Protocolnya sendiri untuk para peminjam fundingnya istilahnya ya. Dan memang ini sudah masuk ke dalam white papernya juga, teman-teman bisa perhatikan dari dia punya token distribution, di mana ada borrower incentive sekitar 40%. Jadi ya ini udah termasuk dari dia punya mekanisme gitu. Jadi kita nggak akan terlalu mendetail tentang distribution APR-nya, tapi memang berarti setiap orang yang meminjam fundingnya ini akan membayarkan bunga 12,7%. Nah, jadi itu adalah salah satu source income dari Anchor Protocol. Lalu dari staking collateralnya juga. Karena kalau misalnya yang mau meminjam funding dari Anchor Protocol ini akan harus memberikan jaminan gitu ya. Ini dari Ethereum ataupun dari Luna. Dan jaminan yang mereka dapatkan ini dari tim Anchor-nya sendiri akan di-stakingkannya lagi. Jadi dia akan mendapatkan bunga dari jaminan-jaminan yang diberikan gitu ya. Itu source income kedua. Dan source income ketiga lebih ke arah ke likuidasi sih gitu. Karena kalau misalnya teman-teman borrow pasti ada resiko namanya liquidation risk juga. Jadi ya saya makanya nggak terlalu mendetail soal untuk yang borrowing. Nah, intinya apa? Intinya pada saat inflow lebih besar dari outflow, nah berarti ini artinya si Anchor Protocol ini bisa bayar interest 19,5%. Gitu ya, berarti mereka ada untung lah, ada profit gitu ya, dan profitnya ini akan dimasukkan ke dalam yield reserve-nya dia. Kalau teman-teman perhatikan di dashboard awalnya,
Nah, di dashboard awal sini, nah ini teman-teman bisa perhatikan dia ada yield reserve-nya. Jadi ini dana yang buat disimpan dulu, cadangan lah gitu ya. Sekitar 485 juta dolar, cukup lumayan gitu. Ini yang membuat banyak orang cukup confidence juga dengan hal ini karena dia cadangannya cukup besar. Lalu kalau misalnya untuk ternyata inflow-nya lebih kecil dari outflow, yang tadi kita bilang inflow-nya lebih kecil dari outflow, ini yield reserve-nya yang akan dipakai untuk apa? Untuk membayar earnings-nya atau membayar bunganya gitu ya dari Anchor Protocol. Jadi secara overall sebenarnya bisnis modelnya cukup oke, cukup transparan. Dan kalau ditanya apakah earnings di 19,5% akan bertahan, kalau saya lihat dari tim Anchor-nya sendiri ini akan bertahan mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya mungkin 1-2 tahun secara short term, tapi kalau usernya yang gunakan akan semakin banyak, kemungkinan besar sih akan turun gitu ya. Hampir sama seperti bank biasanya juga. Jadi gitu ya. Dan sekarang kita udah tahu tentang Anchor Protocol dan bisnis modelnya, kita akan coba bahas bagaimana sih cara deposit di Anchor Protocol. Sebenarnya cukup mudah juga. Oke, tapi yang pertama, mungkin kalau teman-teman baru pertama kali buka Anchor Protocol, ini tampilannya bakal pakai yang light gitu ya. Ini bakal pakai, ini tadi saya pakai dark mode, ini pakai light mode gitu ya, mode terang. Dan di sini kita yang pertama harus, kalau teman-teman mau, download yang namanya decentralized walletnya, yaitu TerraStation ya. Bisa download di Google Chrome, jadikan ini. Ataupun kalau misalnya teman-teman pakai handphone juga bisa menggunakan di Google Play ataupun di App Store untuk download TerraStation-nya sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah download, mana ya, kita ke sini. Kita bisa connect wallet. Nah, ini pilih yang namanya TerraStation Wallet gitu ya kalau daftar. Nah, ini seperti ini saya udah terconnect gitu ya dengan TerraStation-nya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan kedua setelah download TerraStation? Yang kedua adalah beli USD-nya karena kita mau mendepositkan duit atau kita mendepositkan USD-nya. Nah, untuk USD sendiri sudah available di beberapa exchange yang kita bisa lihat. Contohnya ini di Binance ataupun di KuCoin gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau beli atau mau transfer yang biasa pakai USDT, bisa transfer ke USD. Dan lalu ditransfer atau dikirim aja menggunakan Terra Network, masukin ke dalam wallet sini. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti yang akan dilakukan adalah tinggal ke page earn gitu ya. Lalu teman-teman akan deposit. Nah, terus depositnya tergantung mau berapa banyak gitu ya. Nanti tinggal proceed. Untuk secara gas fee di Terra ini nggak terlalu mahal. Gas fee-nya itu kalau tidak salah sekitar 0,25 USD untuk setiap transaksi. Berarti itu sekitar 3.000-an gitu ya. Dan kalau mau withdraw juga hampir sama teman-teman. Kalau misalnya withdraw tinggal dari sini withdraw earnings yang teman-teman sudah dapat gitu ya. Atau USD yang teman-teman depositokan. Lalu bisa dicek juga interestnya atau bunga yang didapat gitu ya. Ini di bawah sini kalau teman-teman sudah ada USD di dalam sini. Kira-kira cukup mudah sebenarnya untuk depositokan di Anchor Protocol. Kira-kira itu. Nah, tapi sekarang kita akan bahas secara resikonya dan kesimpulannya itu bagaimana sih. Kalau secara resiko, ada 2 resiko pasti ya. Jadi teman-teman harus do your own research juga dan jangan terlalu all in juga di sini depositokan anggapnya nggak ada resiko. Pasti ada resiko. Resiko yang pertama adalah USD-nya. Karena USD ini kan teman-teman tahu dia adalah decentralized algorithmic stablecoin. Gitu ya. Jadi mungkin secara peggingnya belum tentu dia bisa bertahan di level $1 gitu ya. Walaupun kalau saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini cukup jauh lebih bagus gitu. Ini penurunan dia masih bisa stabil mungkin di sekitar 0,99 dolaran gitu ya. Jadi ya bisa dibilang cukup aman kalau secara peg risk, tapi tetap masih ada resiko di mana mungkin dia bisa turun dari $1, 0,9 ataupun 0,98 kira-kira kayak gitu ya. Lalu yang kedua pasti dari setiap decentralized finance itu ada yang namanya smart contract risk, di mana takutnya bisa ke hack dan lain-lain. Jadi teman-teman harus perhatikan hal itu juga. Jadi itu adalah kedua risk yang utama untuk di Anchor Protocol, untuk teman-teman pikirkan juga. Tapi kalau secara kesimpulan, kalau teman-teman punya dana cadangan misalnya atau punya stablecoin di exchange, didiamkan gitu ya. Mungkin daripada didiamkan, tidak mendapatkan bunga, mungkin bisa coba Anchor Protocol juga. Kira-kira itu sih saran saya, tapi mungkin jangan terlalu banyak juga ya. Mungkin bisa didiversifikasi ke beberapa platform, misalnya exchange ataupun misalnya seperti ini di decentralized finance-nya juga. Jadi kira-kira itu overview dari Anchor Protocol. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. And thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.